Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MRRS ingin mempresentasikan tugas etika profesi dengan judul Soft Skill dan Hard Skill. Next. Yang beranggotakan kelompok, saya sendiri Muhammad Erlan Farel dengan NIM 162 dan teman saya Rahmat Nur Fauzan Rifai dengan absen 205, lalu Septian Zaki Adi dengan NIM 229, lalu Robi Ridho Mubarak dengan NIM 220. Pengertian hard skill. Hard skill adalah kemampuan teknis yang dapat diukur dan biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Contohnya, termasuk keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak tertentu, kemampuan berbahasa asing, pemrograman, analisis data, atau keterampilan mekanik. Next. Pengertian soft skill. Soft skill adalah kemampuan interpersonal dan karakter yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan mengelola tugas. Contohnya termasuk komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, perbandingan hard skill dan soft skill. Hard skill dapat diukur, kalau soft skill lebih sulit diukur. Hard skill dapat dipelajari melalui pelatihan, soft skill dikembangkan melalui pengalaman. Contoh, hard skill, coding, desain grafik. Soft skill, contoh empati, kalau kolaborasi, dan komunikasi. Next. Penggunaan soft skill dalam teknik sipil. Yang pertama yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif biasanya penting untuk bisa menyampaikan ide atau rencana dan masalah secara jelas kepada tim ataupun klien-klien. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu. Proyek teknik sipil sering memiliki tenggat waktu yang ketat, sehingga harus menjalankan sesuai dengan tepat waktu. Selanjutnya, yang ketiga, kerjasama tim. Kerjasama tim sangat penting untuk dunia teknik sipil. Kerjasama proyek teknik sipil melibatkan banyak pihak sehingga kemampuan bekerja dalam tim sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya, nomor 4, pemecah masalah. Memecah masalah dalam teknik sipil menghadapi berbagai tantangan teknis dan lingkungan seperti hujan atau gempa bumi dadakan. Yang selanjutnya, adaptasi dan fleksibilitas, yaitu setiap proyek berbeda dan sering kali menghadapi perubahan di lapangan. Adaptasi sangat penting agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau insinyur seringkali memimpin tim atau proyek. Kemampuan memotivasi, mengarahkan, dan membuat keputusan sangat membantu dalam keberhasilan proyek tersebut. Next. Kegunaan hard skill dalam teknik sipil yaitu pengetahuan desain dan perencanaan. Pengetahuan desain dan perencanaan biasanya dibuat dengan menggunakan software, yaitu biasanya menggunakan AutoCAD ataupun SAP 2000. Yang kedua, kemampuan analisis struktur. Kemampuan analisis struktur yaitu menghitung struktur yang akan digunakan untuk proyek tersebut dan biasanya menggunakan SAP 2000 seperti yang diajarkan di perkuliahan. Yang ketiga, pengetahuan material dan konstruksi. Kita sebagai pekerja harus mengetahui berapa jumlah material dan alat-alat yang akan digunakan. Yang selanjutnya, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek dapat dilakukan
untuk mengelola proyek-proyek tersebut agar tidak mangkrak. Selanjutnya, pemahaman regulasi dan standar keselamatan. Yang nomor 4 itu harus paham dengan K3. Kalau tidak dapat membahayakan para pekerja. Yang terakhir, penguasaan teknologi dan perangkat lunak seperti Excel, AutoCAD, software lainnya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan. Oke, kita masuk ke hard skill di berbagai industri. Yang pertama adalah teknologi, penguasaan bahasa, pemrograman, analisis data. Kedua, keuangan, analisis keuangan, akuntansi. Yang ketiga, kesehatan, diagnosis medis, penanganan alat medis. Next. Soft skill yang paling dicari di dunia kerja. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara individu atau kelompok. Yang kedua adalah adaptabilitas. Adaptabilitas adalah kemampuan seseorang atau suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi baru. Yang ketiga adalah kerja tim. Kerja tim adalah proses kolaborasi di antara sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Next. Bagaimana pengembangan hard skill? Yang pertama, pelatihan formal dan khusus. Pelatihan formal dan khusus adalah dua metode pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua adalah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada individu setelah mereka memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tertentu dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Yang ketiga, praktek langsung di tempat kerja. Ini sering disebut sebagai pengalaman kerja atau magang. Next. Bagaimana mengembangkan soft skill? Yang pertama yaitu pengalaman kerja tim. Kerja tim melibatkan kolaborasi di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu mentorship dan coaching. Mentorship adalah hubungan di mana seorang mentor berpengalaman membimbing ente dalam pengembangan karir dan keterampilan. Sedangkan coaching lebih fokus pada peningkatan performa melalui bimbingan langsung. Yang ketiga yaitu umpan balik konstruktif. Umpan balik konstruktif adalah komunikasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki performa atau perilaku tanpa menjatuhkan semangat. Yang terakhir adalah menghadapi berbagai situasi sosial dan profesional. Dalam situasi sosial, penting untuk membangun hubungan yang baik, beradaptasi dengan budaya yang berbeda, dan menunjukkan empati. Jadi ini langsung aja masuk ke kolaborasi soft skill dan hard skill. Dalam teknik sipil, hard skill dan soft skill saling melengkapi. Hard skill menyediakan dasar teknis yang dibutuhkan untuk merancang dan melaksanakan proyek.
Sementara soft skill membantu mengatasi penanganan non teknis dan memastikan proyek berjalan dengan baik. Contohnya, yaitu seorang insinyur menggunakan pengetahuan desain untuk membuat struktur, namun membutuhkan komunikasi yang baik agar desain tersebut dipahami dengan jelas oleh tim pelaksana di lapangan. Kemampuan analisis struktur diperlukan untuk mengukur keamanan struktur, namun kemampuan pemecahan masalah diperlukan ketika ada perubahan atau penyesuaian di lapangan yang memerlukan solusi cepat. Pengembangan kedua, keterampilan ini mungkin seorang insinyur teknik sipil tidak hanya untuk menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi pemimpin yang andal dan profesional yang mampu menangani tanganan dalam berbagai aspek proyek. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah hard skill dan soft skill keduanya mempunyai jenis keterampilan dan sangat penting dalam dunia kerja. Di bidang teknik sipil, soft skill dan hard skill saling melengkapi dan sama pentingnya untuk mencapai keberhasilan proyek. Berikut adalah masing-masing yang sudah dijelaskan di atas tadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.